Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026 adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 8 ayat 2-3 dilanjutkan dengan ayat 14b sampai 16a. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 10 ayat 16-17. Saudara-saudara terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6
ayat 51-58. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu, kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus Ekaristis ada bersama kita. Dalam bukunya yang sangat menginspirasi, yang berjudul Testimony of Hope, halaman 132-133, Kardinal Vietnam Francis Xavier pada tahun 1928 sampai 2002 memberikan suatu kesaksian yang sangat kuat tentang makna Ekaristi. Sambil mengingat pengalaman pahitnya sebagai seorang tawanan di kamp redukasi, ia menulis, "Ekaristi menjadi bagi saya dan bagi orang-orang Kristiani lain suatu kehadiran yang tersembunyi dan menyemangati di tengah-tengah semua penderitaan kami. Yesus disembah secara rahasia oleh orang-orang Kristiani yang tinggal bersama saya, sebagaimana terjadi begitu sering di kamp-kamp penjara lain pada abad ke-20. Di kamp reedukasi, kami dibagi dalam kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 50 orang. Kami tidur di tempat tidur yang sama, dan setiap orang berhak atas spasi sebesar 50 cm. Kami memastikan ada 5 orang Katolik bersama saya. Pada pukul 21.30, kami harus mematikan lampu-lampu dan setiap orang harus tidur. Itulah saatnya saya membungkuk di atas tempat tidur
untuk merayakan misa di dalam hati, lalu saya membagikan komuni dengan memasukkan tanganku ke dalam kelambu. Kami membuat bungkusan-bungkusan kecil dari kertas rokok untuk menyimpan sakramen Maha Kudus dan membawanya kepada orang-orang lain. Yesus Ekaristis selalu ada bersama saya di dalam saku kemejaku. Setiap orang tahu bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus membantu kami atas cara-cara yang tidak terbayangkan. Kekuatan kasih Yesus tidak dapat dilawan. Saudara terkasih, pesta tubuh dan darah Kristus mengingatkan kita akan kehadiran Kristus yang menetap, menguatkan, dan menyegarkan. Dalam Ekaristi, Kristus hadir atas pelbagai cara. Dalam persekutuan umat yang berkumpul, dalam sabda yang diwartakan, tetapi terutama dalam roti dan anggur yang ditransfigurasikan menjadi tubuh dan darah Kristus, serta dibagikan kepada umat yang hadir. Demikian, Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani yang memberikan energi dan kekuatan baru untuk hidup sebagai murid Tuhan. Dalam pelayanannya, Yesus mengungkapkan kasih-Nya kepada orang-orang, khususnya mereka yang ditolak dan tidak dicintai, dengan makan bersama mereka. Makan bersama merupakan tanda saling menerima dan bersahabat. Ketika Yesus mencari para pendosa dan pemungut cukai, Yesus dianggap melanggar tradisi yang hanya mengundang para sahabat dan orang-orang yang berkuasa untuk makan bersama. Namun, Yesus ingin bersahabat dengan semua orang, termasuk para pendosa. Dengannya, Ia menunjukkan rasa hormat dan kasih, serta mengundang mereka bersekutu sebagai anggota keluarga Allah. Ia membantu mereka menyadari bahwa mereka semua adalah anak-anak terkasih Allah dan warga kerajaannya. Demikian, Yesus menghimpun mereka dalam satu iman, dan dalam kebersamaan ini, Yesus menjadi sumber dan kekuatan hidup mereka. Ia menunjukkan bahwa tindakan terakhirnya sebelum wafat di kayu salib adalah makan bersama dengan para murid-Nya. Pada waktu itu, Ia mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula, Ia mengambil piala dan berkata, "Piala ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan Daku." Dengan menyantap tubuh dan darah Kristus, kita mengungkapkan kesatuan kita atas dasar cinta, tidak hanya dengan Yesus, tetapi dengan satu sama lain, seperti ditegaskan oleh Paulus. Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara-saudariku yang terkasih, demikian setiap kali kita merayakan Ekaristi,
kita mengenangkan, mensyukuri, dan menghadirkan suatu peristiwa keselamatan, yakni pemberian dan pengorbanan Yesus sendiri untuk kemuliaan kita. Inilah tanda kasih-Nya yang luar biasa bagi kita, yang dikumpulkannya sebagai sahabat-sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus hadir dalam Ekaristi sebagai seorang yang memberi dan mengorbankan hidupnya bagi kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebagaimana dialami dan diteladankan oleh Kardinal Francis Xavier, Ekaristi menjadi sumber kekuatan utama dalam setiap peristiwa hidup kita, khususnya dalam pengalaman salib. Setiap Ekaristi diakhiri dengan pengutusan. Misa sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Atau pergilah dan mewartakan Injil Tuhan. Kita dipercaya untuk membawa pesan Ekaristi kepada orang-orang lain melalui pemberian diri yang tulus. Perayaan agung pesta tubuh dan darah Kristus ini mengingatkan kita akan tantangan terus-menerus, yakni menjaga agar persekutuan kita dalam kasih dan kenangan akan Yesus tetap hidup dengan menjadi tubuh dan darahnya bagi kehidupan dunia. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.